Oke, teman-teman semua, Dapur Animasi Community, thank you buat waktunya. Ini kita kedatangan tamu spesial banget ini. Ini teman baikku, Jordan Kamal, dan juga seseorang yang aku look up sebagai mentor juga, beliau ya. Jadi, Mas Jordan ini yang pertama kali itu ngajar aku bikin web ya dulu ya. Jadi karena Mas Jordan ini ngajarin aku bikin web, itu akhirnya aku ada pengetahuan skill buat bikin web dapur animasi. Nah, ada bikin web dapur animasi, akhirnya kita bisa jualan waktu itu ya. Bisa jualan dapur animasi, akhirnya bisa ada dapur animasi community sampai sekarang ini gitu loh. Jadi, gitu ya sejarah singkat web dapur animasi dulunya. Oke. Ini masih 11 orang. Oke, bro. Mungkin ini ya, ini kan banyak kan ini anak-anak SMK dari daerah lah, bro. Anak SMK dari daerah, terus ada juga yang guru SMK juga ada. Terus beberapa dari mereka itu yang mungkin soal visi sama purpose itu jarang lah, bro, diajar di sekolah mereka gitu. Itu jarang banget lah, gitu ya. Jadi pengen banget dengar dari lu nih, bro. Kalau ngomong soal vision and purpose itu kan itu lu banget lah, bro. Ya kan? Apalagi ya maksudnya lu man of vision lah, bro. Lu man of vision, lu kalau misalnya mau bikin apa-apa lu selalu harus ada visinya dulu, visionnya dulu, udah gitu lu plan, ya kan, lu persiapin semuanya gitu. Nah, kita mau sama-sama belajar dari lu nih, bro. Gitu. Oke, teman-teman. Nah, ini sharing yang spesial banget ya, teman-teman ya. Jadi silakan kalian tuh buka hati, buka pikiran kalian. Kalau perlu kalian ambil buku, ambil catatan, ambil notes, pen, kalian tulis semua yang kalian bisa pelajari dari Mas Jordan ini. Karena aku sendiri juga masih belajar ya, kalau soal visi dan tujuan aku juga terus belajar, belajar. Jadi makanya aku juga mau denger juga gitu loh, apa yang Jordan bisa share ke kita. Oke? Bro, mungkin share story aja, bro, tentang background story-nya lu, bro. Mulai dari mana ya? Mungkin lu bisa introduction dulu, lu sebelum mau belajar apa, maksudnya lu sebelum mau belajar apa sampai lu kepikiran lu bisa bikin mau belajar apa gitu loh. Sampai sekarang akhirnya lu bisa work together sama government gitu, bro. Oke. So, halo teman-teman di sini, komunitas animasi ya, dapur animasi. So, welcome. Dan terima kasih banget Bro Andrew sudah mengundang saya di sini, mengundang gue lah di sini untuk sharing juga. Thank you banget. First of all, I think kalau misalnya teman-teman di sini ada pertanyaan, silakan kayaknya ya langsung aja di chat ke Andrew atau misalnya kalau ada Q&A silakan. So hari ini aku cuma sharing-sharing aja sih. I think it's good also. Aku punya 1 jam di sini untuk bisa sharing supaya nggak di kerjaan terus lah. Kalau nggak aku stres banget. So mungkin saya juga explain dulu mau belajar apa itu apa untuk teman-teman yang kurang kenal mau belajar apa. Jadi kita sebenarnya adalah platform marketplace di mana kita connect guru sama student, cuman lebihnya tuh ke directory workshops ya. Jadi directory workshops, classes. Bahkan sebenarnya Andrew aja sebenarnya Andrew juga ngajar sih. Bahkan kemarin dia kelas dia juga baru di-approve sama Kartu Prakerja. Jadi dia juga ngajar Photoshop kepada para prakerja. Jadi intinya ya kita keluarin kelas-kelas yang semoga bisa membantu teman-teman juga in terms of skill, mentoring, dan mindset lah yang kita mau. So untuk awalnya kita sih mulainya, aku mulainya itu nggak kepikiran sih ya bisa sampai kayak hari ini sih. Waktu itu saya cuma iseng-iseng doang. Waktu itu saya sebenarnya udah di Singapura lumayan sukses sih. Jadi in terms of financial, waktu itu tahun 2012 saya seorang property agent di Singapura. Dan saya sebenarnya udah lumayan financially udah stable. Tapi waktu itu saya somehow tahun 2013 gitu kayaknya hatinya kok kayak nggak enak gitu loh. Kayak I'm not
I'm not born to become property agent. I'm born to do something great gitulah. Waktu itu di hati. So waktu itu aku doa kayak, aduh, is there anything that I can do more buat society, buat apa? Not for myself lah. Jadi aku lagi pikir kayak gitu. Terus suatu hari my sister actually dia mau ngajar kan. Jadi waktu itu dia lagi tanya, kok ada gak sih website yang bisa connectin guru sama student gitu supaya aku my sister taruh tutoring service-nya di sana, nanti ada orang gitu yang atau studentnya yang datang gitu kan. So waktu itu aku cek di internet belum ada. Jadi aku bilang ya udahlah gue buatin, anyway aku kan orang IT kan. Jadi waktu itu aku ya udah buatin. Nah, karena aku orang IT dan juga aku udah belajar SEO semuanya gampang, tinggal keluar satu website lah namanya maubelajarapa.com. So untuk maubelajarapa.com ini awalnya itu kan cuman connectin tutor sama private tutor sama student. Tapi jalan 3 bulan kok kayaknya akhirnya kok lama-lama hatinya nggak di sana ya. Kayaknya I can do something gitu. Terus aku ingat teman aku yang di Singapura waktu itu bilang, lu coba aja convert aja ke kelas-kelas gitu loh, workshops, nggak usah guru. Terus aku langsung kepikiran, oh ya benar juga ya, hidup aku sebenarnya dirubah oleh satu workshop gitu. Jadi pas tahun 2008 sampai tahun 2012, waktu itu aku belum yang namanya, belum sukses, struggling banget di Singapura waktu itu. Wah, strugglingnya terus ada hutang. Jadi teman aku ingat banget teman aku tahun 2012 dia bilang, kamu ikut kelas ini deh, bagus gitu kan. Jadi aku ikut kelas digital marketing. Dan itu rubah hidup gue lah. Jadi digital marketing itu gue ajarin apa aja. Jadi gue diajarin namanya bikin website. Padahal gue udah bisa bikin website. Jadi sebelum gue ikut kelas itu gue udah tahu bagaimana caranya bikin website. Cuman gue nggak kepikir. Jadi background gue itu sebenarnya IT. Kan gue di NUS, gue belajarnya tuh IT. Dan akhirnya itu pas gue belajar digital marketing, something change in my mind gitu loh. Terus gue bilang, oh ternyata gue belajar IT nggak tentu harus menjadi programmer, nggak harus menjadi web designer. Nah di digital marketing kelas itu dia ajarin gue bagaimana cara menjual rumah lewat website. Wah itu terbuka banget sih. Like, oh my gosh, ternyata all this while gue kira gue jadi orang IT doang gitu kan. Ternyata sama aku sebenarnya aku suka desain kan. Jadi aku orang designer. Aku suka desain. So waktu itu tahun 2018 setelah lulus, waktu itu aku punya design company tapi juga close down lah. Aku tutup. Tapi di digital marketing itu juga aku belajar bahwa oh ya sebenarnya hobi itu kayak desain, kayak IT, nggak usah kayak kerja yang di bidangnya gitu loh. Harus jadi desainer gitu, harus jadi IT developer. Ternyata bisa aja jadi misalnya jadi chef, tapi punya knowledge digital marketing sama desain, itu kan bisa jadi sebuah branding, personal branding gitu kan. Jadi waktu itu aku belajar jadi property agent, belum dengan aku punya hobi seperti IT, seperti desain, itu bisa naikin gitu loh, naikin sales gitu kan. So akhirnya aku belajar dari sana dan itu change my life. So aku ingat banget waktu itu setelah ikut kelas itu, dulu aku nggak ada income sih, benar-benar nggak ada income sampai waktu itu per bulan kita dua ya, karena kan waktu itu aku nggak ada duit ikut kelas, jadi aku disponsorin $3,000 sama teman aku. Jadi akhirnya kita make a deal, ya udah kamu bayar kelasnya, nanti kalau aku buat sukses kita bagi dua. So kita setelah ikut kelas itu dalam 1 bulan kita punya income ya, revenue, profit dari sales aja bisa mencapai 300 sampai 500 juta per bulan. Itu kita punya income. So aku kaget sih, dari sana aku kaget banget kayak wow, 1 bulan bisa dapat 300 sampai 500 juta gara-gara cuman tahu digital marketing terus jual rumah kan. Jadi akhirnya aku benar-benar from then on aku tuh a learner. Gue tahu kalau gue mau sukses gue harus belajar terus. Makanya pas
tahun 2013 yang gue udah ada direktorinya guru-guru sama sama student, akhirnya gue bilang udahlah gue switch deh ke kelas-kelas, dan gue punya hati juga untuk ngajar digital marketing. So makanya dari sana mulai dari kelas-kelas, terus aku juga ngajar, dan sampai sekarang booming lah intinya. So thank God banget dari sana, bro. Itu cerita mau belajar apa awalnya. Iya. So kalau gue dengar cerita dari lu sih always inspiring sih, bro. Makanya gue minta lu bisa share juga nih sama teman-teman nih. Nah, pasti awalnya itu semua ini ya, bro. Maksudnya yang gue tahu lu banget lu itu pasti dari vision lah, bro. Vision, ya kan? Nah, itu coba, bro, cerita, bro, tentang vision itu, bro. Vision itu sesuatu yang kita dapat atau kita tuh mesti cari, bro? What do you think, bro? Menurut gua visi itu dikasih sih, menurut gua ya. Iya. Oke. Jadi lu sebenarnya nggak usah cari, tetapi at the same time kalau misalnya dalam hati lu kayak tergerak untuk melakukan sesuatu. Nah, gue percaya itu visi udah dikasih. Jadi seperti kayak gini lah. Kalau waktu itu pas adik gue bilang, kok mau dong buatin website dong untuk cari guru. Kalau hati aku nggak tergerak waktu itu, kayaknya aku juga nggak mungkin buat kan. Aku pasti bilang, udahlah kamu yang bikin aja gitu kan. Atau udahlah cari website lain aja gitu. Aku pasti nggak kayak kepikiran. Cuman waktu itu aku tahu there is something more. Cuma aku nggak tahu itu apa. Aku juga nggak tahu bagaimana cara lihat ke depannya. Aku juga nggak tahu. Cuman aku tahu aja. I think vision starts from a belief ya. A belief that my life is not going to be ordinary. Ya, aku tahu dari 10-12 tahun yang lalu, I think, no, even like from 15 years lah, I think dari 12 tahun, sampai 15 tahun. Aku tahu pas aku udah graduate, aku tahu somehow I'm born to do great things sih, waktu itu, pas 15 tahun. Cuman kan, jadi orang gimana ya, masih nggak sukses kan waktu itu kan aku struggling banget, masih jadi property agent, masih nggak bisa close deal, harus knock doors, terus aku start company, aku fail gitu kan. But somehow I always take this as a lesson learned. Terus malah ke depan, aku tahu, no, I'm born to do great things, tetapi ya kayak gini. But the great thing is not now. Ngerti gak? Jadi pas aku tahun 2010 aku struggling. Aku tahu, I'm born to do great things, tapi not now. Ini adalah masa-masa yang gue harus belajar. So, aku pernah di sisi di mana tahun 2008 juga aku pernah di posisi di mana aku nggak ada visi sama sekali, dan aku ingat banget 7 hari sampai 2 minggu aku stay di rumah dan aku depressed. Terus pas depressed juga aku tahu I got nothing to do. Aku pengen kerja tetapi nggak ada kerjaan. Aku pengen bikin sesuatu tetapi aku nggak tahu bagaimana bikin sesuatu. Jadi akhirnya aku cuma di rumah nonton film-film drama gitu yang nggak itu pas itu kayak pas lulus sekolah, terus I really don't know what to do. Aku apply job, somehow nggak ada job yang cocok gitu loh. Aku mau terima, aku pengen banget tapi jobnya nggak mau. Yang aku nggak mau jobnya offer gitu loh. Jadi akhirnya tuh nggak enak gitu kan. So I always looking for vision sih. I'm always looking for vision, cuman nggak dapet. Nah makanya kayak sampai sekarang ya aku pikir balik ya, is vision given atau vision dikasih? I think it's like lebih ke understanding yourself sih. Lebih understand bahwa kamu di hidup ini kamu udah dikasih talent. Misalnya di sini ada banyak orang-orang talented nih. Di sini ada orang-orang talented kayak animation, designer. But I always ask, aku tahu my capability, my gift, my skill itu pasti akan dipakai untuk sebuah big things gitu loh. Nah, so makanya waktu itu kan aku tahu design, I was a designer, aku juga IT, aku tahu programming, aku waktu itu juga tahu digital marketing. So aku tahu with all my skill, gak mungkin aku cuman born to just do ya biasa-biasa. Jadi sama kayak kalian, kalau kalian bisa illustration, bisa animation, itu kan sesuatu gift gitu kan. So dari sana aku cari tahu dulu aku punya gift, talents, terus dari sana aku kerja. Nah sambil kerja, sambil jalan, sambil kayak cari tahu aja sih sebenarnya what
what is more to my life, what is more to my, ada nggak sih lebih lagi nggak sih daripada apa yang gue harus kerjakan gitu loh. Jadi I always look for that kind of question sih, kayak apa sih yang gue bisa bikinin, apa sih yang gue bisa lakukan gitu kan. So itu yang mungkin dari sana tiba-tiba one thing lead to another, baru dibuka jalan sampai hari ini sih. So 7 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu kalau ditanya Jordan bakal lihat gak mau belajar apa bakal segede ini. Well, sampai sekarang menurut aku mau belajar apa masih belum besar. Sampai sekarang sejujurnya kalau ditanya. In fact, biarpun kita udah ambil kartu prakerja, aku masih jauh untuk bisa kayak untuk ngomong mau belajar apa udah sukses. We are far from success. Belajar apa itu ternyata masih ada yang masih lebih gede lagi gitu lah ya. Iya, menurut aku ini prakerja juga temporary menurut aku ya. Menurut aku sih nggak kayak ya udah, cuman a lot of things. Makanya sebelum aku masuk ke video ini, aku juga sebenarnya lagi meditate sih, lagi kayak reflect lagi. It's like what is more? Is there anything more than this gitu kan? Because aku tahu aku punya kerjaan lagi sibuk banget, cuman aku always take time to think, is this my life purpose to do all these things gitu loh. Jadi ujung-ujungnya ya aku harus pikir ulang lah. Jadi aku sering banget lah pikir ulang namanya gitu. Wow. Oke, jadi kalau ngomong tentang visi sama keinginan biasa, itu bedanya mungkin visi itu lebih ke apa ya? Lebih ke buat serving orang lain gitu kali ya, Bro? Atau dibanding daripada apa buat diri sendiri kali kayak gitu ya. Mungkin the clue kita tahu ini visi apa bukan gitu loh. Gimana tuh, Bro? Yeah, so to me vision is not about myself sih. Banyak orang kan bakal pikir visualization is nanti one day gue married, gue punya rumah besar, gue harus punya mobil kayak gini. To me I don't think that is a vision. To me that itu adalah ambition sebenarnya. Ya beda, kan? Ambition vision beda sih. I believe vision is a little bit spiritual sih. I believe ya. Jadi I believe vision akan menjadi sebuah tabrakan oleh sebuah destiny of history lah. Jadi kayak gini, kamu bakal dikasih visi untuk mengubah sesuatu gitu loh. Nah itu menurut aku tuh vision. Tapi kalau ambition semua orang ada, kayak one day I'm going to have to buy a huge house misalnya. I'm going to have a company. Nah itu mungkin ambition. Tapi kalau udah visi I think is always larger than yourself sih. Jadi vision is not about you anymore. It's not about what you can do anymore. Vision is about bagaimana caranya kamu bakal you will do things greater than yourself sih. Jadi itu yang aku rasa sampai sekarang. Even until today, there are a lot of amazing things yang aku pikir gila George sih, gue nggak mungkin kayak gitu sih. Ini kalau bukan arahan nggak ada arrangement yang amazing gitu ya, cocok itu aku nggak bisa sampai sini. So for example, like I have a great team, I have a great IT people, I have a great partners, I have a great supporter. Itu sih nggak mungkin datang kalau itu bukan visi ya. Jadi somehow vision is given, vision is spiritual. At the same time, aku percaya itu kamu harus prepare sih. Jadi aku look back ya 10 years ago, all the things that I went through yang aku struggling, memang untuk prepare aku buat hari ini sih, bro. Oh, oke. Wow. Iya ya. So, teman-teman mungkin kalau misalnya ada yang bisa relate sama pengalaman dari Kak Jordan ya, silakan kalian tanya aja. Let's say mungkin kalau kalian ada yang mungkin masih struggle, boro-boro atau tentang visi ini mau masih bisa bertahan hidup aja udah bagus itu kan. Nah, ditulis di kolom komen aja pertanyaan-pertanyaannya ya. So, jadi ya, kita percaya Tuhan yang atur lah ya, maksudnya Tuhan udah arrange semua. Lu dikasih visi dan lu ambil langkah kecil lah ya, mesti ambil langkah kecil dulu lah ya bro ya, baru bisa lead to another thing gitu lah ya. Yeah. So I think about, let's talk about vision, let's talk about purpose, let's talk about calling. Aku dari kecil udah diajarin sih bahwa your calling is not about yourself sih, it's about
it's about others. So kalau teman-teman di sini merasa kamu ada panggilan, berarti panggilan itu bukan buat kamu sih. Jadi intinya that calling is for you to sacrifice yourself. Now that when I look back, oh my gosh, aku sacrifice-nya banyak banget sih ya untuk menjadi sekarang gitu loh. I sacrifice a lot of things gitu. Tapi it's worth it gitu loh. Aku nggak pernah kayak rasa kayak regret, but every moment aku bangun merasa bahwa wow, I'm really born for this. Jadi sejak last year sih bro, sejak last year like 2018, 2019, I wake up, aku bangun tiap hari, really like saying, ini aku dilahirkan untuk hari ini gitu loh. I never have felt that before, even until today, of course. So makanya ketika government project come in itu, kalau mau ngomongin kayak surprise, well, gak gitu surprise, tapi I'm happy, dan sebenarnya aku udah tahu, aku udah di prepare sih. Jadi kayak lu bilang bro, harus mulai awalnya dari mana? I think mulainya dari step-step kecil. Kayak I didn't build this for the company. I didn't build this company for the government kan. Jadi 6 tahun yang lalu I built this for my sister. Lihat nggak? Build for my sister. And then I want to build it for myself so that I can teach, supaya aku bisa ngajar. And then aku langsung kepikiran, well, teman-teman aku juga bisa ngajar, kayak lu kan juga, bro. So I hope this Prakerja juga will become a blessing to you also, that you will share your expertise ke orang-orang Prakerja. So I thought this is an opportunity aja kayak untuk membantu orang gitu loh. Nah sekarang langsung di skala government langsung. Ya itu agak mengerikan, tetapi aku percaya kalau aku udah 6 tahun loh, udah di 6 tahun tanpa investor loh aku build company ini. So makanya hal-hal kecil sih, bener sih, even until today, kalian bakal surprise the things that I'm doing. I can assure 100% guarantee no other founder di other platforms is doing like what I did. For your example, misalnya aku masih do customer service ke orang-orang prakerja. Wow. Jadi intinya orang-orang yang masuk ke kelas-kelas guru nih, misalnya masuk ke kelas guru Andrew nih misalnya, aku masih di sana support guru, support students. Jadi students bilang ini nggak bisa login, terus ada misalnya yang prakerja kan ada yang dari kampung tuh, jadi nggak bisa ini, nggak bisa itu, aku yang balesin, aku yang ditanya sama mereka apa masih kendalanya, kekurangannya apa. So not a lot of founders are able to do that, dan aku percaya inilah yang dimana Tuhan kasih aku posisi di mana aku bisa humble ya. Jadi orang humble sih. Jadi orang humble, dan ketika kita humble, kita juga belajar gitu loh. Aku belajar, malah makanya aku langsung kepikiran teknologi apa yang bisa membantu orang-orang ini. Kenapa harus kayak gini? Kenapa harus kayak gitu? Kenapa harus kayak gini? Jadi karena aku serve customers yang dari benar-benar low end sampai guru kan yang udah superstar gitu. Jadi aku tahu what I'm doing gitu. So I think kalau teman-teman sebelum melakukan karya atau hal yang besar, kayaknya lakukan dulu hal-hal yang kecil lah. Dan anyway, aku udah di train pas aku lagi sengsara-sengsaranya, struggling-nya pas aku di property agent. Imagine aku pas di property agent, aku harus nyapu, ngepel show flat, diomelin sama customer, terus nggak close deal, tiup balon buat anak-anak. So all these things I already went through, like in 2010. Dan aku tahu, pas tahun 2010 itu I went through all these shits. Aku bilang, one day I'm going to tell a story. Gitu. Dan aku tahu itu yang memang harus aku lakukan. So even until today, aku juga sama Facebook ya. Aku sama Facebook di appoint untuk ngajarin komunitas. Jadi aku pergi ke kampung. Benar kampung sih, tapi ya ke smaller cities untuk ketemu orang-orang yang memang dari desa yang mau build community. So I already did that like last year. So aku grateful banget punya kesempatan itu sih untuk bisa touch people's lives there. So makanya sekarang prakerja, aku senang bisa ketemu orang-orang kayak gitu juga. Cuman agak sebel juga, kok gaptek banget gitu loh. Kayak gaptek banget. Padahal dia yang salah gitu. Tapi it trains me as a founder. Kayak, these are your customers still. Gitu loh. Mereka pilih kamu punya platform, berarti mereka trust your service. So I think, yes, as a founder, I have to go down and really talk to them and serve sih. So, ya aku stresnya tuh gara-gara banyak banget WhatsApp grupnya prakerja sih. So, ya.
Wow, benar-benar apa ya? Lu biarpun udah di level founders tapi hati yang mau ngelayanin itu penting ya bro ya, gitu ya. So want to serve ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau ngomong tentang visi ya, visi sama tujuan hidup itu sama nggak bro? Lu menurut lu gimana bro? I think tujuan is like a destiny. Oke, Visi is like visi is like vision and purpose itu sama nggak tuh? yeah. Visi is like telling you. Hmm. Vision is like telling you where to go. Ya kan? Tujuan is there. Tujuan kayak destiny gitu loh. Tujuan kan kayak destiny, kayak ini loh. Lo harus ke sana gitu. Cuman visi adalah sebuah overview dari atas kenapa lo harus ke sana dan bagaimana caranya ke sana gitu loh. Oh yes, visi is about how do you get there. Ya. Oh, visi how kita bisa ke sana gitulah ya. Yeah, how do you get there? Without vision you cannot go anywhere kan. Karena lu punya tujuan tetapi lu nggak punya visi. Jadi intinya lu tahu destiny lu tapi lu nggak tahu caranya ke sana. Iya. Wow. Wah, ini gue udah sampai nyatet apa yang gue mau nanya sih, bro. Nih. Mungkin di sini ada yang mau tanya, bro. Ada satu yang mau udah nanya tuh, gimana cara keluar dari rasa takut gagal? Nah, itu gimana tuh, bro? Gimana cara keluar dari rasa takut gagal? Mungkin ada banyak teman-teman di sini punya pertanyaan yang sama kali ini. Ya, itu gimana tuh, bro? Menurut gua gagal itu adalah menurut gua itu gagal adalah guru sih. Kalau lu nggak pernah gagal, kalau lu takut, berarti lu suka banget di comfort zone lu. Wow. Jadi kayak gini, Gimana? Gua staying di comfort zone gua lebih uncomfortable daripada gua keluar. Ngerti gak ya kalian ya? Lu stay di comfort zone lu itu lu merasa nggak aman daripada lu keluar. Jadi mendingan lu keluar ke daerah yang nggak comfort lah gitu loh, yang nggak aman lah. Itu lebih aman buat lu kayak gitu mungkin kira-kira. Iya. Jadi menurut gua when you like to stay in your ketika kita ada ketakutan untuk gagal itu kayaknya bagaimana ya caranya ya? I live a very different life ya. Jadi aku dari kecil udah punya kepikiran bahwa kayak gini loh, kayak gini. Sebelum kamu sukses, kamu harus melewati 99 punya kegagalan gitu loh. Baru itu satu sukses kan. Jadi kalau kamu nggak sukses di dalam, kamu nggak berani untuk mencicipkan failure, itu kamu nggak bisa ke level sana. So this is the crazy thing I do. Aku kasih tahu ya cara simple, even in my life ya, daily life teman-teman, daily life banget. Aku pas balik dari Singapura di Jakarta, aku tuh nggak ada teman kan. Aku nggak gitu familiar lah sama jalanan Jakarta kan. Kemang di mana, Tomang di mana, Sudirman di mana aja aku bingung banget caranya. So kayaknya lu pernah dibilang polisi ya, bro, yang gue inget ya. Yeah. So you know what crazy things I did? When people waktu itu kan udah teknologi udah ada, Google Map udah ada. The things that I do, kalian pasti nggak sangka. Aku switch off my Google Map. Wow, switch off Google Map. Ya, aku switch off my Google Map. Aku jalan. Terus sometimes ada teman di sebelah aku, dia tanya, kenapa lo nggak mau buka Google Map? No, aku bilang aku nggak mau buka Google Map. Aku pengen ingat. Jadi sering banget aku jalan salah. Aku jalan salah jalan terus ya. Aku salah jalan. Beberapa kali loh aku kayak gitu. Sekarang I know shortcutnya di mana, tempatnya di mana, makanan enak tuh di mana, karena aku pernah salah jalan. Itu little things that I did ya, that shows that I am that kind of person. Aku berani banget take risk di mana, ya udah gue nggak mau pakai map. Nah, sekarang aku nyetir beda, aku pakai map. Kenapa? Mau tahu yang mana macet? I don't have any more time, ya kan? Makanya sering banget nyokap tanya, ngapain sih lu buka map? Kan udah tahu. Enggak, gue pengen tahu doang. Yang mana macet. Kalau Google Map salah, gue tahu. Oke, kalau ini macet, gue bisa pakai yang mana gitu loh. So, at least I think this is the kind of life, this is the kind of decision aku make sih. Jadi, same thing.
pas aku di Singapura tahun 2012 kan aku udah sukses tuh. For 1 to 2 years loh, aku lumayan, I would say financially aku tuh stabil banget dan sukses. Tapi kenapa aku make the decision untuk cabut dari Singapura? Even my parents, even my family, mereka semuanya question mark. My aunt, my grandma, my uncle semuanya question mark. Jor, gila, lu udah sukses kayak gitu, mendapatkan sebuah income kayak gitu, lu choose untuk untuk apa namanya, untuk leave your comfort zone, crazy. Are you going to do something bigger? Terus aku bilang kayak gini, in life, I say, waktu itu aku umur 30 ya, kalau nggak, ya, aku ingat aku umur 30. I said, in life, I think I will have a regret kalau aku nggak pernah coba. Aku bilang kayak gitu. Terus aku bilang kayak gini, di property agent, aku sukses financially. Tetapi, aku nggak, aku bilang kayak gini, aku bilang kayak gini, aku tuh kaya dalam hal-hal harta. Dalam hal finansial, aku tuh kaya. Tetapi aku tuh miskin banget di dalam hal-hal yang tidak bisa dilihat. Jadi mereka tuh bingung banget, gila Jordan, lu pikirnya sampai kayak gitu, kan orang-orang pada pikir kayak, oh yang penting punya rumah, punya stabil life, punya itu. Terus aku bilang sama mereka kayak gini, aku kerja kalau di properti sendiri, oke? Aku kerja di properti sendiri. Terus dapat duit, build timnya cuma 1 orang aja, bikin aku punya admin, ya kan? Itu juga sendiri. 5 tahun kemudian aku lagi kepikiran, 5 years later, kalau aku kayak gitu terus, what will happen to me? Aku langsung kepikiran, aku harus kerja terus. Selama-lamanya aku harus kerja terus. Sampai umur 40, 50, jadi property agent sukses, aku harus kerja terus. Aku harus build team, tetapi aku harus di sana. Terus aku bilang, aku langsung visualize, kan? Aku langsung visualize umur 35 sama umur 40 Jordan, itu tuh aku lagi visualize, itu aku tuh seperti apa. Visualisasi. Jadi aku langsung masa depan gitu ya, kayak gimana ya? Aku visualize. Aku pengennya pas Jordan umur 40 tuh apa sih? So it came to my mind that aku mau punya tim besar. Tim besar, tim bukan hanya besar tapi tim yang impactful. Aku pernah pikir kayak gitu, kayak yes, kalau aku di properti doang aku bakal cuma ada 1 orang yang admin. Tetapi kalau aku coba untuk keluar dari comfort zone aku bisa belajar kayak gini. Aku mau belajar apa, bisa fail, akhirnya aku belajarin apa. Aku at least tahu cara failnya apa. Terus nomor 2 adalah kalau aku fail, jadi intinya at least aku belajar apa aja. Aku belajar bagaimana cara membangun tim, aku belajar cara punya partners, aku belajar cara punya network, aku belajar bagaimana cara memanage lah intinya. So kalau di property kan aku cuma belajar closing deal doang sama bikin digital marketing. So aku langsung kepikiran 10 years from now, yang waktu itu ya, 10 years from 2012 aku bilang, I'm going to be a very different person. People will see me as an inspiring figure, will see me as impactful. Terus aku bilang aku bakal punya tim, dan tim itu akan yang help me out. So itu cuma di pikiran aku sih. Tapi itu belum jadi. Aku cuma tulis. Aku ada buku. Aku cuma tulis itu bahwa one day I'm going to have a great team, and I'm going to have a great team that impact the nation. Aku cuma tulis very simple words kayak gitu doang. Dan now looking back, ya aku agak ngeri sih. Oh, wow, that powerful. That words are so powerful. Itu gitu. Terjadi gitu deh. Maksudnya lagi terjadi lah sekarang lah yang lu tulis itu. Iya. So makanya akhirnya that vision, that thoughts, aku pikir kalau aku stay terus di properti, aku mungkin suksesnya di hal-hal di hal-hal yang finance, tapi aku miskin banget di hal-hal yang namanya network, relationship, leadership. Aku tuh bakal miskin banget. So aku waktu itu choose, okay, I will risk my finance. So sejujurnya teman-teman, kalau kalian lihat bank account saya di sini sekarang, kalian bakal shock. I don't even have 5 million in my bank account. Okay, just to reveal to you now, okay? Okay. Not in, mau ngomongin mau Singapura, mau di sini nggak sampai 5 juta, but I feel very rich.
Dan often banget, sering banget, kayak all this while that I build mau belajar apa, aku sering banget bukannya struggling ya, tetapi aku nggak punya sebanyak duit yang kayak dulu, kayak ratusan juta every month. Kalau bisa dapat 5 juta per month aja udah thank God banget sekarang. So, makanya aku langsung kepikiran bahwa, hey, but honestly, I feel more happy than before. I feel more powerful than before. Powerful kenapa? Karena aku ngerasa bahwa duit bukan segala hal. Ketika kalian punya duit dan kalian tahu bagaimana cara everything depends on the money, I think that will snatch away your confidence. Jadi ketika duit gak ada, habis. Nah, sekarang kayak gini. Jordan sekarang gak ada duit. Tetapi apa yang aku ada? Aku ada relationship, aku ada network, aku ada team. Ngomong deh, misalnya gue gak ada duit makan deh. My team is there to support me. The government is there to support me. Okay? Jadi instead of making money, lo make meaning, kayak gitulah. Yeah, make meaning, there are a lot of things more powerful than money itself sebenarnya. Aku belajar banyak sih dari mau belajar apa ini. Kayak imagine ya, I'm not rich, okay? But right now, the government needs my help. Yeah. That guy. Yeah. Yeah, so dan a lot of things we can do more than just money sih menurut aku. Wow. Jadi kalau kita lihat lagi yang pertanyaan yang tadi itu ya, gimana cara keluar dari rasa takut gagal? Sebenarnya gagal itu ya bro ya. Sebenarnya gagal, sengsara segala macam itu tuh ternyata tuh buat build up karakter kita sama backbone-nya kita lah ya. Buat nanti kita bisa jadi apa ke depannya gitu ya. Buat bisa sustain supaya kalau kita udah jadi ini tuh kita bisa tahan di situ kali. Gitu ya bro ya. Yeah, anyway, I have a prinsip di hidup sih. Jadi kayak gini, anyway kalau everyone will die, right? Everyone will die, right? Like tadi yang tanya aku bagaimana cara takutnya, one day you will going to die. Like Andrew, one day you're gonna die. Like Jordan, I'm going to die. At the end of the day, we are all the same. We're going to lie on that coffin. We're going to be buried. We're going to be that ash, ya kan? 50 years from now, sekarang kita umur berapa? 30-an ya? 20-an, 30-an lah ya. Okay, let's say, okay lah. So, misalnya 50 years from now, 60 years from now, let's say when you die, everyone die, right? Is there anything that you leave on earth gitu loh? So that's always I ask one thing about myself. So if I can make a change in this country will remember me. Yeah. Wow. Ya kan? So, and since you're going to die, why not die useful? Die useful. Ya kan? Why not die, why not make a meaning out of your life this once? Right? So, this is how I live my life. The things that I choose not about the material things, not about the money, but I choose what is more meaningful sih. Gitu. Wow, itu jadi ngejawab pertanyaan yang tadi bukan tuh bro. Prinsip apa yang selalu dipegang dari dulu sampai sekarang? Itu bukan tadi. Itu ngejawab. Gue pegang banyak prinsip sih. Jadi intinya gue pegang prinsip itu banyak banget. One thing is I always listen to my instinct ya. Instinct works very 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 important for me. Tanpa instinct is that voice sih that tells me what to do or not to do sih. Jadi itu prinsip yang gue pegang adalah ya make sure that voice you keep it, dan that voice will actually tell me whether you are greedy or not sih. Jadi there are certain decisions, kan kita masih human ya. There are certain decisions yang kita make itu greedy banget, tetapi ada certain decision yang enggak, you shouldn't go there gitu loh. So I always before I make decision, I always benar-benar harus meditate dulu untuk pikirin is this the things that God wants me to do? Is this the thing that Jordan bakal make impact atau enggak gitu sih? Iya. Meditate, berdoa lah ya bro ya. Yeah. So teman-teman, it's important ya buat kalian yang sedang dalam perjalanan ngejar impian kalian, tetap beribadah menurut kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih bro. Mas Jordan, how to find
ourselves to meet again with our purpose and vision in our life where the situation is kind of getting worse or it seems a bit lost at something. Gimana tuh, bro? So I think one thing is aku percaya semuanya tuh dikasih yang namanya skill, talent, gift, ya kan? Aku percaya banget lah di sini pasti ada yang bisa masak, ada yang bisa gambar, ada yang bisa coding, ada yang bisa jahit. I'm sure everyone here pasti ada dikasih sesuatu hal sih. I always believe, aku suka banget ya cerita-cerita yang misalnya orang itu nggak ada apa-apa, tetapi tiba-tiba bisa ada gitu loh. Jadi cerita-cerita seperti kayak gue cuma ada pen, gue cuma ada paper, tetapi akhirnya gue bisa make art out of it, terus aku jual dan aku sukses. Aku suka banget story-story kayak gitu. Kayak lu nggak usah jadi orang terkenal, lu nggak usah jadi orang kaya untuk melakukan hal-hal yang great things. Yang penting, I always ask this question to me, what is in my hand? Itu always, tiap detik aku tanya. Biar ada problems that is coming in ya. Jadi misalnya tim kita udah besar, aku always ask, is there anything in my hand that I can help gitu. Jadi what's in my hand itu kan sebenarnya kan tanya, kamu punya tangan ada apa? Sekarang di tanganmu ada apa, ya kan? But it's not about just this hand, it's about what you have. Gitu kan. Jadi kayak sejujurnya, again aku reveal lagi. Mau belajar apa kan kita masih belum make a lot of money. Sebelum government ini, terus tiba-tiba kan kita harus scale up. Terus scale up, aku perlu banget yang namanya legal. Aku perlu banget yang namanya orang-orang untuk bantu kita. Untuk customer service, IT publishing. You know what? Aku nggak ada duit. But what do I have? Aku cuma tanya teman-teman, guys ada yang bisa bantu gak? Mereka semuanya bantu. Wow. And free. Ada yang kemarin dibilang, Jor, aku nggak ada kerjaan, aku bantu lu dong, free aja ya. Ya udah. Legal nih, so, urusan legal gitu ya? Ya legal sih Rio bantu gue bilang bro, gue gak ada duit bro. Itu Rio bantu gue. Jadi, oke. Wow. Jadi, I just want to tell you that, you know, it's about your perspective sih. Tadi yang pertanyaannya, it's really about your perspective. Is what do you have in your hand, and then what can you do with it? That's always the question that I always ask. Kalau teman-teman tahu ya, dulu pas papa aku meninggal, tahun 2012, it was the darkest days of my life. Aku udah fell depression, aku udah trauma. I have nothing. Aku adanya utang. Aku ada utang. Of course, I have a great family lah. I have my mom, I have my sister. Cuman kita 3 gitu loh. And papa waktu itu meninggal gara-gara kanker, terus akhirnya juga gara-gara kanker, obat, kita harus jual rumah. So I have to move to smaller house. And then I have lost my job, right? Aku nggak kerja karena aku depressed, aku nggak kerja. Cuman pas waktu aku udah heal, aku udah sembuh. Aku sembuhnya gara-gara juga banyak baca buku, berdoa. Ya nggak berdoa sih, aku waktu itu kepahitan sih. Jadi aku nggak doa waktu itu. Aku cuma baca buku sampai aku attend seminar, workshops, curhat sama teman. Terus akhirnya benar-benar kayak udah di restore. Akhirnya aku punya plan kan, tetapi aku nggak ada duit, nomor 1. Terus nggak ada duit, terus nggak tahu mau ngapain kan. Jadi akhirnya aku ambil ini, mana ya? So in my house, I always have buku gambar. Always. So teman-teman di sini ya, kalau misalnya kalian nggak tahu mau ngapain, pusing, stress, buku gambar ini adalah the greatest apa tau gak? Kalian punya business proposal. So waktu itu aku ingat banget pas tahun 2012 pas aku depressed dan aku udah mulai sembuh. Cuma aku nggak tahu mau kerja apa, mau ngapain. Kan aku akhirnya ambil buku gambar ini, aku tulis what matters in my life. Dan misalnya kayak gini. Jadi ada satu question yang penting banget teman-teman. Misalnya lu dikasih duit unlimited ya. If you're given unlimited amount of money, if you have all the money in the world, lu nggak usah pusingin tentang duit, lu bakal lakukan hal apa? Tulis di sini. So aku langsung kepikiran, aku langsung tulis, I want to build school,
I want to educate people tentang living healthy, living a good lifestyle, karena justru karena living yang nggak good lifestyle, stress, makannya nggak teratur, itu yang cause cancer. Karena papa aku meninggal kan cancer. Jadi aku pengen banget loh sebenarnya, if you have to live a long life, you have to be happy. And how to be happy? Ada tuh, jadi aku tulis tuh, aku harus punya sekolah yang bukan hanya educate di matematika, Inggris, tapi aku harus ada apa namanya, sekolah yang benar-benar express your humanity. Makanya aku mau belajar apa ketika kita bikin kelas art, fotografi, itu ekspresif banget kan. So, itu tahun 2012 aku tulis itu, tahun 2014 kita punya, tahun 2015 lah kelas kita itu terjadi. Jadi intinya aku sendiri nggak tahu sampai sekarang aku baru look back, wow ternyata aku udah tulis dulu di plan sini. So teman-teman di sini kalau misalnya you really don't know what to do, you feel very heavy in this kind of situation, nomor satu dipikirin, misalnya kamu ada punya semua resources yang in the world. Then you visualize yourself, kalau kamu adalah the richest person in the world, what will you do? What will you create? What will you build? Okay? Tulis. Wow. Coba deh, kalian lakukan deh. That's what I did, okay? Tahun 2012, sebelum orang social distancing, gue ada social distancing dulu 4 bulan, di rumah. Gue lagi depress-depressnya. But what did I do? I always think, kan depressed kan suicidal thought-nya banyak. Makanya aku pikir, since I'm going to die anyway, if I have a lot of money, what will I do? Jadi aku langsung tulis, I want to build this. Jadi aku tulis aja. Nah, nextnya kalau kamu udah tulis nih, baru kayak, what do I have now? What skill? Ya kan? What skill? Ada siapa, teman kamu siapa yang bisa bantu, misalnya apa gitu. So, aku kayak gitu. Jadi intinya pas aku melakukan hal-hal yang kayak, I want to build school kayak gini, terus aku langsung kayak, what should I do now? I should teach. Aku nggak ada apa-apa, tapi aku bisa ngajar. Ya udah, bagaimana cara ngajar? Ya udah, lo taruh di social media lo, di Instagram, bilang gue mau ngajar lo gitu kan. Terus lama-lama sekarang gue udah bisa ngajar gitu. So I make it happen sih. So I hope this kind of advice ya bisa membantu ya. And I can say this advice karena aku melewatin hal itu. Wow, tuh ya Aldi ya. Tadi kamu yang nanya kan Aldi ya. So amazing. Jadi duit itu bukanlah segalanya gitulah ya. Sama yang resources yang kita punya paling murah itu sebenarnya pen sama itu ya, drawing pad gitu ya, itu gampang dapatnya, tapi ya itu bisa invaluable banget lah gitulah. Iya, kayak teman kita bro, namanya Sarah Amio. Oh, Sarah ya. Ya kan? Aku ingat banget loh bagaimana dia menjadi seseorang illustrator terkenal sekarang di Indonesia. Kalau kalian cek Sarah, nama Instagramnya Big Bear and Bird. Oke, big beruang, Big Bear and Bird. Burung. So kita mulai company-nya kita bareng. Terus aku lihat banget dia nggak ada duit untuk bikin studio. Aku lihat ya waktu itu ya, dia cuman bawa pensil sama watercolor sama buku gambar. Udah, dia gambar, dia foto, gambar, foto. Sekarang, wow, terkenal dia. So I always believe that money is not everything. It's about what you have in your hand. The skill and talent yang udah dikasih sama Tuhan. So that is the thing that you need to do with it. Itu yang bakal menjadi besar. Oke, kita semua udah ada modalnya lah ya. Banyak orang kan kira, if you see di prakerja platform lain kan semuanya tuh kayak Tokopedia lah, gede-gede kan. I mean, kalian coba deh tanya sendiri deh. Kayak Tokopedia, Bukalapak, Ruang Guru, mereka kan triliunan. Gua 5 juta. So does that mean that you cannot do anything, bro? Ya kan? Aku nggak ada apa-apa. Aku nggak ada backing up. Backing up aku siapa, bro? Memang aku lahir dari orang kaya. Tapi aku percaya aja. I always believe that what limits you is always about your mindset. Kamu nggak boleh pikir bahwa kamu itu harus kaya dulu untuk melakukan hal yang besar. Dan itu aku percaya. Makanya pas papa meninggal, pas kita udah nggak ada duit, aku langsung percaya bahwa anyway, kalau misalnya aku bisa orang sebelum sukses itu kan harus dari bawah ya. Jadi aku percaya aku harus kerja dari bawah juga sih. Makanya sekarang aku nggak takut mau company aku sekarang misalnya tiba-tiba ya company aku drop, udah nggak ada ya. I'm back to zero again, ya udah. At least
what I have. I learn a lot of things gitu loh. Oh, keren bro. Ini ada lagi nih bro, apakah masih ada impian atau hal yang ingin kakak lakukan tapi belum terwujud, dan bagaimana bisa konsisten dalam mencapai impian yang diinginkan itu? Nah, gimana tuh bro? Apa pertanyaannya pertama? Apakah masih ada impian atau hal yang ingin kakak lakukan tapi belum terwujud? Itu banyak. pertama. Terus Banyak banget. Bagaimana bisa konsisten dalam mencapai impian yang diinginkan itu? Nah, gimana tuh bro? Sebenarnya banyak banget yang impian yang aku belum achieve ya. I think a lot of things like even my own website, my own apps belum jadi. Mau belajar apa masih panjang banget lah, jauh banget. A lot of things yang aku belum lakukan, dan bagaimana caranya untuk lakukan itu step by step lah. I think the key ya, aku mau kasih satu advice buat teman-teman. Celebrate small progress. Itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Merayakan kemenangan-kemenangan kecil gitu lah ya. Yeah. So for example, I give you one advice, one sharing yang aku mendapatkan. Ini aku juga belajar. Ini kan waktu itu aku pas aku depres. Terus one of the stupid things that I write lah in my aku tulis di buku aku bilang aku mau punya sekolah. Nah, another one aku tulis aku pengen punya six pack. Oke. Waktu itu aku kurus, ceking, tapi flabby. Aduh, benar-benar kayak gitu kan. Pas lihat aku terus kayak bilang, oke, since I got nothing to do, ya udahlah, aku olahraga, aku pengen banget yang namanya aku pengen banget six pack gitu kan. So aku langsung kayak lihat kenapa orang-orang suka foto kayak day 1, day 2, day 3-nya kan, kayak day 1, day 7, day 14 ya kan. Terus aku coba gitu loh. Wow, tadi yang tanya siapa namanya? Fanny. Ya, Fanny. Ketika aku melakukan hal itu, misalnya day 1 aku foto body aku yang kayak oh my god jelek banget, terus day 7 yang 1 minggu kemudian aku foto lagi, aku cuma kasih tahu pokoknya aku harus foto 4 kali gitu loh, aku harus foto 4 kali. Jadi sampai hari ke-28 pas aku lihat 28 sama hari pertama itu gimana ya, itu meledak. My heart meledak. Aku langsung lihat, wow, gue tiap hari kerja, gue nggak tiap hari workout ya, paling cuma satu minggu 3-4 kali. Tetapi pas aku foto, wah ternyata hari ke-28 sama hari ke-1 beda banget ya. Wow, itu gara-gara aku ingat banget, gara-gara progresnya kecil, nggak kayak six pack-nya langsung keluar, nggak ada six pack pula. Cuman aku lihat beda gitu loh, kayak beda banget. Aku langsung ketagihan gym until today. Ketagihan gym until today. Aku 2 hari sekali sekarang gym biarpun sekarang kayak gymnya tutup, push out, lari. Itu udah jadi sebuah ketagihan karena ada progres kecil. So sama kayak bagaimana aku build business. So build business, aku kasih timeline 4 bulan. Aku waktu itu udah bilang sama aku, I promise myself and I already tell God. Aku bilang, kalau 4 bulan aku nggak excited, nggak ada progress, aku tutup. Mau belajar apa? I said that. Wow. Pas banget pas bulan keempat, aku di-invite ke radio talk show. Wow. Langsung ada small progress, terus dari radio talk show ke TV, dari ke TV ke koran, ke ini, ke itu, ke ini, terus tiba-tiba dang ke Pak Presiden. So can you see that small progress? That small progress. Teman aku juga, dia gambar kan di sini Big Bear Amber, dia gambar satu, dia post, dia post. Ini juga kalian bisa coba deh. Ini tuh ketagihan banget. Kalian gambar sesuatu misalnya, kalau kalian desainer ya, kalian gambar satu post tiap hari post aja, tiap hari post. Nanti yang ketagihan itu apa tahu gak? Ketika teman aku lihat ya si Sarah ya, si Big Bear Amber. Dalam 1 bulan yang dia cuma ada likes-nya dulu awal-awal cuma ada 10 orang yang likes. Terus dia post tiap hari, terus next week-nya 15, terus 50 orang yang like, terus 100 orang yang like, terus sekarang ribuan yang likes. Nah, itu progress. Small progress itu yang menjadi adrenalin kita sebenarnya. So, you gotta find your small progress, celebrate it. Okay? Celebrate your small progress. Itu small progress lead to your big progress. Itu menjawab pertanyaan yang kedua nggak bro? Bagaimana bisa konsisten dalam mencapai impian yang diinginkan itu?
Ya itu, celebrate small progress. Celebrate small progress ya bro. Wow. Gimana guys? Inspiring ya guys. Kalian ini ya apa? Worth it banget lah ya kalian datang ke sharing session malam ini nih. Mas Jordan ada lagi nih. Mas Jordan lebih baik fokus pada satu hal untuk dipelajari dalam bisa dulu atau mempelajari sekaligus beberapa hal, Mas? Gimana tuh, bro? Tergantung kapasitas orang ya. Jadi belajar semua hal dipelajarin. Tapi mau kerjain satu hal. Kerjain satu hal. Belajar semua hal, tapi kalau mau kerjain satu hal. Jadi pilih satu ya, gitu ya. Terus fokus. Fokus. Oke. Terjawab? Singkat jawabannya. Tapi memang gitu sih ya. Kalau misal belajar sih, ya terlalu banyak. Maksudnya waktunya juga nggak banyak waktu juga mungkin. Oke, ada lagi yang mau nanya? Silakan. Kita masih punya waktu sedikit lagi sampai jam 9. Soalnya Mas Jordan ini banyak banget kerjaannya, sibuk gitu kan. Jadi kita bisa dapat satu jam. Gue belum dinner by the way. Oh gitu? Wow, gile. Habis ini gue dinner. Wow, tuh guys. Sampai belum dinner guys. So silakan. Kita masih ada waktu 3 menit semua. Coba. Bro, let's say kalau kita udah tahu visi sama tujuan kita nih ya, tapi bisa nggak sih masih bisa nggak tuh di tengah-tengah itu kita bisa mungkin karena kelamaan atau belum tercapai, terus kayak hilang sense of direction-nya gitu, itu kira-kira bisa terjadi nggak bro kayak gitu? Bisa sih, bisa banget. Makanya a part of me I feel that ada visi yang memang jangan cari visi sendiri sih menurut gue ya. Kalau bisa kalian doa deh. Kalian doa bahwa I'm not talking about a specific religion. I always believe misalnya Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, I believe that the visions are always given dari atas sih menurut aku ya. Itu even though they are not mungkin mereka juga bukan nggak percaya gitu kan. Tapi aku percaya bahwa semua orang tuh ada play a part in this earth gitu loh. In this world, people play a part gitu. Jadi dari Tuhan cari aja, bukan cari juga sih. Jadi kayak misalnya kalau visi ini udah lama aku percaya kayak gini. Kalau visi itu milik kamu, itu bakal jalan. Tapi kalau visi itu nggak jalan, kamu lepasin. Nanti one day dia pasti balik lagi. Jadi seperti kayak gini. Tahun 2012 kan aku tulis sebagai ini. Aku pengen punya sekolah ya kan. Aku pengen banyak punya workshops. Aku pengen banyak educate orang. Itu nggak terjadi. Jadi akhirnya aku lepas akhirnya aku go, ya udah, aku cari yang bisa menghasilkan aku duit dulu dah, soalnya nggak ada kan waktu itu kan. Terus waktu itu gara-gara ikut workshops, aku kan bisa menghasilkan duit tuh banyak kan, lewat digital marketing. Nah, dari sana jalan terus, lama-lama aku pikir kok bosen ya, aku udah bisa make money nih sekarang nih. Now I want to teach people how to make money. Wow. Nah, terus ngajar, terus aku kepikiran, sekarang aku pikir balik, gila ya, sebenarnya mau belajar apa itu kan kayak sekolah. Gitu. So, your vision kalau memang kamu punya, nggak mungkin jauh-jauh sih. Jadi kamu biar udah tinggalin, nanti dia bakal balik lagi gitu loh. Jadi, dia balik lagi gitu ya. Yeah, keep your option open lah. I would say just keep your option open while kalau memang kamu merasa bahwa, no, that vision itu bakal balik sih. Itu nggak mungkin hilang gitu. So guys, terlepas dari apapun keyakinan kepercayaan kalian, itu penting banget ya buat kita tuh maintain punya hubungan sama sama pencipta kita ya, sama Tuhan ya, guys. Jadi apapun itu agama dan kepercayaannya, keyakinannya, it's very important buat kalian untuk tetap beribadah menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, kayak gitu ya. Ini satu pertanyaan tapi teknis banget sih kalau gue bilang sih. Mas mau nanya, bagaimana kalau kita ingin melakukan sesuatu tapi kita nggak bisa lakuin seperti buat animasi tapi tidak bisa gambar? Gimana tuh bro? Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ini. Kalau kamu bisa gambar tapi nggak bisa animasi? Dia mau melakukan sesuatu tapi dia nggak bisa ngelakuin. Mungkin kayak dia kepengen lakuin sesuatu tapi dia nggak punya skill-nya kali gitu ya. Mungkin kayak gitu, Amir, maksud kamu? Kita ingin melakukan sesuatu tapi kita nggak bisa lakuin.
Mungkin lebih ke ini bro, kayak lebih dia kepengen ngelakuin sesuatu tapi dia tuh skillnya nggak ada Terbatas. di situ. Iya, terbatas lah skillnya. Gimana tuh bro? Ada dua hal sih. Dua hal. Jadi menurut aku harus tanya diri sendiri dulu. Itu bisa dipelajarin nggak? Terus habis dipelajarin harus tahu. Udah dipelajarin, itu passion kamu nggak? Oke, itu satu sih. Jadi bagaimana gue biasanya belajar, gue tanya, how do I reach there? I want to learn. Now, kalau aku udah belajar, tetap gak sih passion gue gitu loh. Nah, kalau bukan, ada kedua nih. Kedua adalah fokus apa yang kamu bagus. Jadi tadi kan bilangnya gambar. Ya udah, kamu nggak usah fokus di animasi, kamu fokusnya di gambar. Full di gambar. One day kamu udah sukses nih, ya nggak usah sukses-sukses banget lah. One day kamu lihat hasilnya, kamu collaborate sama orang yang bisa animasi. This is how I do my business. Actually. Jadi a lot of things I cannot do, right? Ya udah, aku melakukan hal-hal. Ada a lot of things yang kayak misalnya finance, aku harus belajar. Ada hal-hal yang aku harus belajar, tapi sampai udah certain standard, aku langsung pikir, bisa gue hire orang atau gue bisa partneran nggak? Gitu aja. Kayak logo, gue juga bikin logo kan. Kayak gue bikin logo animation-nya. Crazy. Ya, aku ingat, aku bikin logo animation. Aku ingat loh, aku tanya Andrew kan. Aku tanya bro, bagaimana caranya untuk itu kan? Iya. Ya kan? Aku tanya, makanya aku belajar. Nah, tetapi sekarang aku bukan full time aku. So, at the end of the day, menurut aku, I can achieve things, tetapi if that is not what I want to, if that is not my passion, I don't want to do. But at least I know I can achieve, gitu aja. Wow. Ada pertanyaan terakhir ya tadi ya? Aku lihat. Pertanyaan terakhir deh. dari Jovan Kak Ivoribika, ini pertanyaan terakhir ya. Jadi habis ini mari kita biarkan Kak Jordan bisa makan. Bro, Kak, gimana kalau itu bukan passion kita, tapi kita udah terlanjur nyemplung dan benar-benar belajar tentang hal itu. Bahkan walau kita nggak terlalu comfortable untuk ngerjain hal itu. Gimana tuh, bro? Maksudnya? Dia ngelakuin sesuatu bukan passion, tapi dia udah terlanjur nyemplung di ini konteksnya kuliah apa gimana? Apa kerja ya, Jovanka ya? Oke, nggak apa-apa, aku bisa jawab itu. Ya, gimana? Orang yang sukses itu bukan hanya melakukan hal yang passionnya dia. Orang yang sukses itu harus belajar bagaimana untuk melakukan hal yang dia nggak suka, tetapi enjoy. Itu orang sukses, menurut aku ya. Nah, setelah kamu udah belajar bagaimana caranya sukses di hal yang tidak sukses, itu kamu bisa lama-lama switch to your passion. Jadi misalnya aku suksesnya di mana? Aku suksesnya di properti, tapi itu bukan passion aku. Nah, udah sukses, udah punya fun kan, udah punya duit dan waktu itu kan. Aku langsung pikir, okay, I want to do school, I want to do teaching. Itu. Jadi intinya belajar dulu, dan sampai sekarang aku bisa build business sekarang. Itu aku harus berterima kasih karena aku melakukan hal-hal yang aku nggak suka dulu. Aku tahu bagaimana caranya close deal. Aku tahu belajar bagaimana caranya serve orang. Aku tahu bagaimana caranya untuk membangun sebuah sebuah bisnis dari aku lihat mentor-mentor aku. Aku tahu bagaimana cara mentoring karena dari mentor-mentor aku yang di properti. So aku belajar hal-hal yang aku nggak yang bagus itu di tempat hal yang aku nggak suka. Tapi sekarang aku punya posisi di mana aku bisa do my passion dan aku terapin. So just enjoy the process. One day, aku percaya banget one day. Di sini mungkin teman-teman banyak yang kayak, aduh ini kerja kayak bukan buat. Tapi ada one day, your heart, your instinct, makanya balik lagi, your instinct will tell you it's time to go out and do something. Nah itu kamu baru cabut. Kalau belum ya udah tinggal aja, stay dulu. Wow, itu ya Jovanka ya. Ya, oke. Oke, kayaknya ini udah pertanyaan terakhir, Bro. Jordan, thank you banget, Bro. Thank you for your time sudah sharing sama kita, Bro. Udah sampai. Thank you, aku harus makan dulu, kalau enggak nanti makan sharing. Thank you banget, Bro. Thank you ya. Ya. Bye. Kita ketemu lagi, Bro ya. Thank you. Yo, thank you, Bro.